Pada tanggal 21 Mei tahun 1961, sekitar 50.000 orang dari berbagai unsur lapisan masyarakat, mulai dari pegawai negeri, pegawai swasta, alim ulama, tentara, sampai dengan masyarakat umum, bergotong royong bekerja bakti membersihkan Taman Wilhelmina yang tidak terurus di daerah Jakarta Pusat. Tapi untuk apa taman itu dibersihkan? Apakah ada tujuan besar sehingga melibatkan begitu banyak masyarakat? Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 24 Agustus tahun 1961, telah menjadi tanggal yang paling bersejarah bagi umat Islam Indonesia. Karena untuk pertama kalinya, di bekas taman yang dibersihkan 50.000 orang itu, Indonesia akan memiliki sebuah masjid besar dan monumental. Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, meresmikan permulaan pembangunan sebuah masjid di atas area seluas 9 hektar lebih, dan masjid itu dinamakan dengan Istiqlal, sebuah masjid yang menjadi simbol kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Inilah Masjid Istiqlal, masjid kemerdekaan yang menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia karena masih menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno mengatakan, tiap-tiap kali engkau datang di Masjid Istiqlal, kau akan berkata, Alhamdulillah, aku adalah orang putra Indonesia dan Indonesia mempunyai masjid yang demikian ini yang menjadi kekaguman di seluruh dunia. Alhamdulillah kita punya nama Masjid Istiqlal sebagai masjid ibu kota, masjid kebanggaan bangsa Indonesia, bahkan kebanggaan umat Islam lah pada umumnya. Meskipun kita jauh dari pusat lahirnya Islam, tapi kita mempunyai masjid yang terbesar ketiga setelah Mekah Madinah. Dan ini dinamai Masjid Istiqlal, artinya kemerdekaan. Apa arti kemerdekaan? Pembebasan. Dan ini terkait dengan semacam nazar kita bahwa kalau kita nanti merdeka daripada penjajah, tentu kita juga akan merdeka untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Dan termasuk kita umat Islam tentu bebas untuk melakukan kegiatan ibadahnya. Dan untuk beribadah itu kan kita perlu tempat yang representatif. Tempat representatif itu adalah masjid buat kita. Nah, ini disebut Masjid Istiqlal karena kita merdeka dari penjajahan. Karena memang setelah Indonesia merdeka dibangun ya kan. Kemudian yang kedua, merdeka itu artinya kita mandiri. Istiqlal itu mandiri tanpa tergantung kepada siapapun, bahwa Istiqlal ini bisa menjadi rumah besar untuk umat Islam. Ya. Kemudian merdeka juga artinya kita merasakan adanya semacam kebebasan luar dalam, lahir batin, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqlal itu juga bisa kita maknai secara spiritual bahwa seberat apapun beban para jamaah kalau masuk ke Masjid Istiqlal itu, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, maka jadilah beban yang menggunung itu berterbangan bagaikan kapas yang sangat halus tanpa ada beban. Jadi seberat apapun beban hidupnya, seberat apapun beban psikologisnya, seberat apapun beban spiritualnya, masuklah Istiqlal, rumah pertobatan besar ini, insya Allah diharapkan pulang dalam keadaan plong. Itu arti Istiqlal kemerdekaan. Assalamualaikum Pak Satrio. Bagaimana? Alhamdulillah sehat. Saat ini yang penting kita sehat. Betul Pak Min. Terima kasih loh waktunya. Sama-sama Pak Udah Min. saya ganggu.
Sama-sama. Nah, Sobat Iwa, beliau ini adalah Pak Satrio Herlambang. Beliau adalah arsitek di dalam proses renovasi Masjid Besar Istiqlal. Gimana? Kita mau mulai dari mana kita menjelaskannya ini? Ya, kayaknya Pak, saya sambut Pak Miing di sini. Ya, Ini Masjid Istiqlal ini sangat luas Pak Miing. saya beberapa kali sholat di luas. sini, tapi belum pernah muter. Artinya, saya setelah renovasi ini terkagum-kagum, bukan main. Bangga sebagai bangsa Indonesia, bangga sebagai umat Islam memiliki masjid yang terbesar di Asia Tenggara. Ini yang saya tanya nih, Ya. kuat nggak Pak Miing? Karena Masjid Istiqlal ini luasnya 9 hektar lebih. Sebentar, ini underestimate sama saya. Wah, Pak Satrio ngelihat saya karena orang tua, kuat nggak? Begini-begini kalau jalan Pak, itu kecil Pak. Ini pendaki gunung, 3 kali menaklukkan Gunung Sahari. Nyari duren, rata soalnya. Siap. Ayo, kita mau mulai dari mana Pak? Baik, kita mulai dari gerbang Al-Fatah. Al-Fatah. Ya, Sebetulnya saya ingin bertanya sebelum kita muter nih. ya. Depannya atau mukanya Masjid Istiqlal ini yang menghadap ke Monas kah atau yang ke katedral kah? Ya, sebetulnya mukanya itu yang menghadap ke Monas, Pak. Oh, ke Monas. Betul. Itu bagian dari monumen nasional. Iya. Salah satunya Istiqlal. Salah satunya Istiqlal. Masya Allah. Betul. Baik, Iwa TV, saya akan ikut apa yang disampaikan oleh beliau, Pak Satrio Herlambang, sebagai arsitek dari renovasi Masjid Istiqlal. Ayo Pak, gimana? Mari, Ayo. silakan. Yo. Monggo, Pak. Mari Pak. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa ketemu dan saya bisa sampai di sini Pak Satrio. Ya. Ini pertanyaan awal saya tadi selain soal mukanya kemana atau wajah Ya. Istiqlal di depannya ternyata ke Monas, lalu belakangnya ke katedral. Ya, Ini antara pintu ke pintu kan ada 7 pintu ya kalau tidak salah ya. betul. 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 Nah, diantaranya pintu ke pintu itu berapa meter kalau boleh diukur? Kurang lebih Pak Miing, jarak dari pintu ke pintu itu 100 meter lebih ya. 100 meter ya. Dan ini pintu yang kita di depan kita namanya Al-Fatah. Al-Fatah. Iya. Sobat Iwa, saya dan Pak Satrio sekarang sudah berada di depan pintu Al-Fatah. Wah, yang langsung berhadapan dengan gereja katedral. Nah, disinilah kita berada nih, sedang berdiri namanya plaza dari Al-Fatah ini. Nah, Pak, kan ada 7 pintu. Bisa Pak Satrio jelaskan ya? Iya. Jadi pintu Al-Fatah ini adalah pintu untuk publik ya, drop off publik. Biasanya di sini. Gitu. Jadi orang masyarakat yang mau sholat atau berkegiatan di masjid ini hanya drop off, hanya menurunkan penumpang saja. Menurunkan penumpang. Jadi Artinya mobil boleh masuk sini ya? boleh Pak, boleh Pak Miing. Drop off, Ya. menaruh tas, sepatu dititipkan di sini. Iya, Karena di sini sudah area suci. Area suci. Area suci. Jadi harapannya tidak ada lagi juga yang berdagang Pak, bawa Berdagang. tas ya, masuk ke dalam. Iya, iya. Gitu. Jadi clean, betul-betul udah niatnya Sholat atau beribadah. Beribadah. Nah, betul. Sobat Iwa, mobil Anda boleh masuk ke sini, tapi kalau bisa sih bannya yang bersih, bersihin dulu baru masukin. Sayang nih bersih banget. Jadi ini pintu Al-Fatah dari 7 pintu itu. Yang kedua pintu. Pintu Al-Salam. Oke, nanti kita ke sana. Nanti kita ke sana. Gitu. Lalu ketiga Ketiga Al-Qudus. Al-Qudus, Al-Qudus, lalu Al-Malik, Al-Malik, Al-Roza, Ar-Rojak, Al-Ghafar. Ar-Ghafar. Iya. Ada 7 pintu. Iya. Apa yang bisa Pak Satrio ceritakan dari mulai pintu sini tentang renovasi Istiqlal ini? Ya, ini kita mendapatkan suatu kehormatan ya, bisa turut serta dalam perencanaan renovasi Masjid Istiqlal. Jadi punya kesempatan banyak ya, untuk menyempurnakan, memperbaiki lah ya. Sudah berapa lama di antara waktu dibangun sampai dengan renovasi ini, berapa tahun ya tidak direnovasi? Kurang lebih terakhir diresmikan tahun 78 Pak ya. 78. Jadi hampir 30 tahun lebih Pak ya. 30 tahun. Ya, selanjutnya Sobat Iwa, saya mau tanya agak teknis sedikit nih. Baik. Pak Satrio. Kita kan berada di Plaza Al-Fatah. Iya. Ini di Al-Fatah sendiri, kalau saya lihat ini agak beda nih. Betul. Iya. Apa aja sih yang direnovasi? Iya. Ini materialnya kami ganti Pak Iya. Miing. Jadi material lantainya tadinya aspal.
Sekarang menjadi granit bakar. Granit bakar. Granit bakar. Bersih sekali ya. Bersih sekali. Lihat tuh. Bersih. Bersih sekali. Ya. Ini kayaknya buat tidur juga enak, walaupun nggak boleh pakai tidur. Ntar orang tidur di sini. Yang bersih betul ini. Ya. Ini granit bakar ya. Iya, betul. Yang 40-40 ya. Iya. Jadi mobil tadi drop off di sini, Drop Pak. off di sini. Sudah tidak bisa masuk lagi ke sana. Kalau dulu kan parkiran kita di sana. Betul, betul. Jadi tertata lah. Sekarang Jadi turun tertata ke lagi. bawah sebelah kiri ya Pak? Ke bawah. Ke bawah sebelah kiri. Iya. Oke. Pak. Jadi Sobat Iwa, kita masuk ke kawasan baru satu pintu, kita akan menemukan sesuatu yang baru yang tidak pernah kita, terutama bagi para jamaah yang rutin, yang sering datang ke Istiqlal akan menemukan sesuatu yang berbeda. Sehingga begitu nyimpan sepatu, kita duduk-duduk dimanapun, ya insya Allah bersih dan nampaknya juga. Saya kira secara psikologis orang juga mau buang puntung sembarangan juga susah di sini. Dan di sini kawasan yang bebas dari asap rokok ya. Betul. Nah, di sekitar sini kira-kira fasilitas apa lagi yang ditambahkan setelah renovasi ini? Ya, ini ada amphitheater, Pak, yang di Sungai Ciliwung ini, Pak Miing. Yang ada tangga-tangga itu? Iya, ada tangga-tangga. Ya, ada amphitheater yang dimana teater terbuka. Kalau ada kegiatan-kegiatan misalnya mungkin kesenian kebudayaan dalam konteks Islam, Ya. itu bisa dilakukan di sana dan masyarakat jamaah bisa menonton sambil duduk menikmati Betul. sungai. Betul. Sungainya bersih tentu. Sekarang sedang dibersihkan. Oh, oleh sedang diproses LIPI, pembersihan. Ya, pembersihan. Oh. Jadi ini juga menjadi trigger ya pembelajaran untuk masyarakat Jakarta tadi Ya. bisa hidup berdampingan dengan sungai. Dengan sungai, dengan alam. Iya, dengan alam. Sehingga sungai menjadi sahabat bukan hanya penghias. Betul, betul sekali. Nah, sekarang saya ingin Pak Satrio menjelaskan fasilitas-fasilitas yang di luar masjid dulu. Kan tadi kalau dulu kan pedagang itu kan kemana saja sampai ke dalam-dalam boleh. Sekarang Betul. sudah Pak Satrio mengatakan sudah disiapkan. Saya tadi sekilas lihat ada kios-kios di sana. Ya, Bagaimana kalau kita ke sana? baik. Oke. Monggo silakan Pak Ming. Ya. Silakan. Sobat Iwa, saya dan Pak Satrio baru saja meninggalkan pintu dari Al-Fatah atau Plaza Al-Fatah. Ini awalnya bagaimana dulu, Pak? Ya. Setahu saya sih bukan tempat parkir, apa tempat apa? Dulu tempat parkir. Oh, Pak. Parkir bis. Bis. Oh. Parkir bis, ada juga warung Padang di sini. Oh, warung Padang di sini juga? Ada warung Padang, lalu kita rubah nih, Pak Miing. Kita rubah supaya parkiran itu masuk ke basement. Basement. Lalu pedagang kaki lima ditampung, Oh. teman-teman pedagang kaki lima. Oh, di sini ya? Sebagai pemberdayaan umat ya. Ya. Ini jumlahnya cukup banyak, kios-kiosnya kurang lebih 90-an ya Pak. 90-an ya? Untuk bisa menampung 90 pedagang kaki lima. Dan mereka sewa, pedagang-pedagang ini sewa di sini? Nanti kebijakan dari Pak Imam Besar? Pak Imam Besar, Oh. bagaimananya. Ya, sebetulnya ini bisa di-manage dan dikelola lebih bagus lagi dah. Ya, sekarang tentunya kalau lihat stall ini atau sebut saja kios-kios mini ini, Ya, ini kan lebih menarik, lebih bersih, dan terdesain Pak. terdesain. Ketika dibuka, ini ada laci-laci yang bisa buat Simpan. katakan menyimpan barang, lalu Barang-barang. untuk memajang barang-barang Pemajang dagangan. barang-barang itu. Ini back to back ya. Back to back ya. Iya. Jadi ini Dua bisa pedagang. dimiliki dua orang. Iya, Oh, betul sekali. jadi belah sini dagangannya beda, belah sini lagi beda lagi. Beda lagi, betul sekali. Jadi inilah Sobat Iwa yang kita tahu dulunya tempat parkir dalam tanda kutip mungkin kurang bersih atau kumuh. Sekarang kita sudah lihat hamparan-hamparan bunga yang indah, gardening atau taman yang indah dan kios-kios yang tertata. Ya, Pak Satrio, ini terasa betul. Walaupun belum dibuka akan tetapi ada nuansa, ada nafas bahwa masjid bukan hanya sebagai tempat bersujud. Masjid adalah bisa juga digunakan sebagai pusat pemberdayaan umat. Betul sekali Pak. Nah, tentunya Pak Satrio sudah menyampaikan tadi. Dan Sobat Iwa ingin tahu apa itu pemberdayaan umat yang dilaksanakan oleh Masjid Istiqlal kita ini. Dan apa yang akan disampaikan oleh Imam Besar Bapak Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Yuk kita simak. Ya, kita memang mau membalik keadaan. Dulu kan masyarakat memberdayakan masjid. Nah, sekarang kita akan balik. Masjid yang memberdayakan umat. Jadi persis sama dengan masjidnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi masjid itu pemberdayaan umat, bukan umat memberdayakan masjid. Itu dulu. Nah, kita inginkan di mana ada masjid, di situ adalah sentra-sentra penguatan umat Islam. Nah, bagi kita
masjid itu adalah modal sosial bagi bangsa Indonesia untuk membangun negerinya, membangun kesejahteraannya. Kenapa? Karena masjid itu adalah sentral pemberdayaan umat. Nah, kalau umat Islam ini sejahtera, otomatis berkontribusi terhadap kesejahteraan bangsa Indonesia, kan. Masjid itu tidak akan pernah menang sendiri, jalan sendiri, ya kan? Kebesaran masjid adalah kebesaran bangsa Indonesia. Nah, ini yang kita harapkan. Istiqlal ini diharapkan bisa memberikan solusi permasalahan apapun yang dihadapi bangsa ini. Bukan hanya umat Islam sendiri, tapi juga umat-umat beragama lain. Karena itu Istiqlal. Istiqlal ini adalah masjid negara yang diharapkan bisa memberikan solusi terbaik untuk warga masyarakat, tanpa membedakan agama, etnik, jenis kelamin, dan suku bangsa. Nah, kalau kita kembali, apa yang dilakukan Masjid Istiqlal, kita akan mencontoh untuk Masjidnya Rasulullah. Coba kita lihat Masjidnya Rasulullah itu, ya kira-kira hanya 20% dipakai sebagai pusat ibadah dan ibadah mahdah, ya kan. Istiqlal juga demikian adanya. Kalau dulu memang Istiqlal itu lebih banyak merupakan tempat peribadatan, ya kan, tempat ngaji. Nah, New Istiqlal yang kita kembangkan sekarang ini bukan saja Istiqlalnya yang kinclong seperti sekarang, tapi juga programnya juga kita rubah visinya, kita rubah misinya, dan kita pun juga rubah programnya, orientasinya. Kalau dulu Istiqlal itu lebih banyak merupakan tempat ibadah dan wajar kalau dihuni lebih banyak oleh para orang tua yang pensiun dan seterusnya. Nah, kita balik nih. Ya, kalau dulu 80% orang tua, 20% kelompok milenial. Nah, sekarang kita akan balik. Bagaimana masjid ini bisa menghimpun kelompok-kelompok milenial ini sebagai generasi masa depan bangsa kita ini. Dengan cara kita apa? Kita berikan semacam pepatah kita itu, di mana ada gula di situ pasti ada semut. Jadi kita menciptakan banyak gula di Masjid Istiqlal, maka pasti akan berkerumun banyak jemaah, terutama warga milenial ini. Karena itu harapan bangsa kita ke depan. Wow, Pak Satrio, betul-betul ini adalah masjid yang indah, ya. Ini halaman mukanya terdapat air mancur. Kita sampai di Taman Air Mancur, ya, dan lurus ke sana Monumen Nasional. Betul sekali. Ternyata Monas itu bukan cuma tugu, ya, termasuk masjid adalah Monumen Nasional. Betul bagian dari Monumen ya, Nasional. untuk Sobat Iwa tahu ini adalah bagian dari Monumen Nasional. Indah. Nanti kita bisa lihat air sungai. Mudah-mudahan ide saya diterima oleh Pak Imam Besar untuk ditanam ikan. Lalu bisa mungkin kita melihat Insya Allah, ikan, ya, dan melihat kereta api jalan di sana. Wah, ya, bukan main. Luas, ya, taman ini. Betul sekali, Pak. Nah, sekarang kita sudah sampai Air Mancur. Air Mancur. Nah, Ngomong-ngomong Pak Ming, tahu nggak nih data-data tentang Air Mancur ini nih? ngetes nih anak muda. Coba. Sebelum Pak Satrio lahir, saya udah mancing berenang di sini dulu. Ini luas taman ini jumlahnya seluruhnya, luas tamannya nih, ya. Ya. Nah, tamannya saja itu 2.803 meter persegi. Oke, Pak? Oke. Betul. Kemudian total seluruhnya tentunya 11.293. Iya. Betul kan? Betul. Wah, ini taman yang segitu luas. Dan satu hal, saya masih hafal. Ya. Pancaran airnya atau semburan airnya itu 45 meter. Nah, di kawasan apa namanya? Ini pintu apa nih daerah sini? Al-Ghafar ya, Pak? Al-Ghafar. Ya. Al-Ghafar. Ya. Ini sekitar sini apa saja selain Air Mancur yang direnovasi? Ya. Tentunya tadi Air Mancur dibetulkan ya, Pak, ya, karena Ya. Sudah lama tidak berfungsi juga. Saya mau tanya sekarang, balikan tes nih, boleh nggak? Iya. Kita tes nih. Iya, Pak. Ini Air Mancur dibangun tahun berapa coba? Sekitar tahun 80-an, Pak. Ah, 83 lah. 83 ya. Kalau saya salah minta dimakan. Tapi kira-kira tahun 83. Iya, iya. Gitu. Karena saya di Jakarta itu tahun 74. Jadi agak-agak apal dikit. Wah, saya baru lahir. Wah, makanya. Saya masuk Jakarta, Bapak baru lahir. Nah, ya apa saja yang betul apa direnovasi di sini? Iya, taman sekitar Air Mancur ini direnovasi, Pak. Tadinya kumuh, ya, kumuh. Lalu juga kita ada kami membangun jembatan. Oh, jembatan. Ada tambahan jembatan tadi yang sana. Yang tadi kita ketemu, yang Pak. kesini, ya iya, betul. itu ada tambahan jembatan, Pak. Direnovasi. Nah, ini stainless steelnya juga
digosok lagi nih Pak Ming. Ini sudah dibangun dulu, cuman Sudah. ini sekarang dibersihkan ya. Dibersihkan. Tapak lebih licin ini. Iya. Stainless steel ya. Betul, betul. Lalu bantaran-bantaran sungai ini Dari batu-batu ini? Ya, dirapikan. Ya. Dirapikan semua. Dan Sobat Iwa, ini sungai ini atau Kali Ciliwung ini tengah dalam proses penjernihan ya Pak ya. Betul. Kita bisa bayangkan Sobat Iwa, bahwa besok kalau kita sebut saja datang ke Istiqlal, mungkin ingin sholat berjamaah atau apapun, kita bisa melihat pemandangan air yang begitu jernih. Insya Allah. Alangkah bagusnya lagi kalau dihuni dengan ikan-ikan yang sangat sehat di sini. Ya. Lalu air mancurnya muncul, Tugu Monasnya menyala, bukan main. Dan kita bisa lihat, dan sekilas sekali-kali beberapa menit sekali akan melintas kereta api di sana. Ayo kita jalan lagi kemana nih Pak? Siap, kita menuju ke sana Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim Pak Satrio, kita sudah berada di depan pintu As-Salam. Ya. Sobat Iwa, kami berada di Plaza As-Salam. Nah, sekarang ngobrol lagi di ujung-ujung ini. Ini sesungguhnya secara overhaul gitu Pak, itu yang Ya. direnovasi apa saja sih? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Di awal. Pak Miing, tugas kami adalah mengkinclongkan masjid. Mengkinclongkan Masjid Istiqlal tugasnya. Ini langsung perintah dari Presiden. Presiden. Ya, Presiden untuk mengkinclongkan masjid. Jadi yang perlu sentuhan awal itu marmernya Pak. Oh, lantai. Marmer, lantai, dinding ini kan marmer semua. Marmer semua ya, Iya. bungkusnya ini. Ini Iya. ada yang diganti? Ada yang karena rusak, ada yang diganti Pak. Ada yang ganti. Ada Tapi yang tidak diganti. seluruhnya kan? Tidak seluruhnya. Kurang lebih ada Berapa persen? 15.000 meter Bis. persegi. Oh, 15.000 meter persegi. Kurang lebih. Berapa rumah tuh kalau ditaruh rumah kita tuh? Ya kan? Iya. Jadi marmernya selain diganti yang rusak, tapi dikinclongkan. Iya, Sampai pencapaian berapa persen itu glossy-nya itu? glossiness-nya sampai 99% Pak. 99% nyaris baru lah. Nyaris baru. Berarti Betul. makin tipis dong. Iya. Iya, Teksturnya makin halus. makin halus. Tebal marmer aslinya ini 3 cm Pak. 3 cm. 3 cm. Sekarang berarti berkurang dari 3 cm. Beberapa mili mungkin ya. Beberapa mili Pak Ming. Nah. Banyak. Kan yang menarik dari bentuk arsitektur ini juga secara strukturnya kayak bentuk-bentuk kubus gitu apa? Iya, bentuk-bentuk geometris. Geometris, betul. Iya, bentuk-bentuk geometris karena ini bangunan arsitektur modern ya. Modern. Iya. Masjid modern pertama mungkin ya, Ya. yang dibangun di Asia Tenggara. Iya. Ya, ini bentuk-bentuknya mengadopsi bentuk geometris, kubus, parabolik, Parabolik, ya. bola, lalu persegi panjang. Ya. Ini bisa dengan besaran yang cukup megah, cukup yang besar. Gitu. Makanya Sehingga bentuknya terlihat jadi megah. agung. Iya, Betul. sehingga terlihat agung. Nah, gitu, Pak. saya lihat ya di kanan kiri itu mesti ada apa namanya istilah bahasa awamnya kerawangan, Kerawangan, bolong-bolong betul, itu. betul. Itu materialnya apa itu, Pak? Dari stainless steel, Pak Bing. Heeh. Materialnya stainless steel. Kenapa itu arsitekturnya pada saat itu dirancang sedemikian rupa sehingga kayak semacam lubang angin lah gitu? Iya, itu untuk penghawaan udara ya, karena iklim di Indonesia ini Ya. iklim tropis, Ya. iklim tropis. Jadi Pak Silaban, Ya. Pak Silaban ini Arsitek pertamanya. mendesain ini sebagai bangunan arsitektur tropis. Ya, kendati pun tanpa AC pun tetap sirkulasi menjadi Betul, baik gitu ya. sirkulasinya pergantian udaranya jadi Ya. baik. Itu kan ketinggian ceiling atau ketinggian konstruksi kolom-kolom praktisnya itu dan luasannya ini, space-nya ini menjadi suasana menjadi tidak panas walaupun tanpa AC ya. Betul, sebetulnya. betul sekali. Kan Sebetulnya. di dalam hanya beberapa bagian yang pakai AC kan? Iya, ya di bagian depan saja yang Ya. menggunakan AC. Ya. Ini untuk VIP ya. Iya. VIP. Kemudian apa lagi selain itu, Pak? Ya. Landscape-nya? Ini landscape-nya dirubah secara total. Ya, secara konsep kita bagi ada tiga Ya. posisi ya. Kategorinya ada 3. Pertama itu adalah area Hablul Minallah. Hablum minallah. Ya, yang ini kita Yang berdiri ini? di sini. Betul. Pulau yang ada masjidnya. Betul. Lalu ada Hablul Minanas, Minas. yang Ke dekat arah ke arah Silang Monas. Tugu Monas. Tugu Monas. Lalu ada Hablul Min Alamin Min Alamin yang katedral dan lapangan banteng. katedral dan apa namanya? Lapangan banteng, Fungsi-fungsi ekonomi Betul, lainnya. betul Oh. sekali. Jadi tamannya dirubah total. Nah, Ya. perlu diketahui juga
dulunya koefisien daerah hijaunya hanya 23% Pak Miing, karena banyak perkerasan. Semua hampir jadi parkiran dulu. Nah, dengan renovasi ini koefisien daerah hijaunya menjadi 33%. Ada peningkatan 10% Pak. Iya. Gitu Pak. Jadi peningkatan 10% dari sebelumnya. Iya. Kalau dulu kan hampir semuanya untuk parkir digunakan, sekarang untuk gardening. Iya. Dan lain sebagainya. Ya, Pak Satrio, dari karya besar ini walaupun renovasi, akan tetapi kan dibutuhkan orang-orang yang hebat, orang-orang SDM di bidangnya. Saya mau tanya, berapa arsitek yang terlibat di dalam renovasi ini? Kemudian berapakah engineer yang dalam hal ini menangani dari teknik sipil, dari elektro untuk ME, kemudian ada desain interior, kemudian juga mungkin seniman, kaligrafi dan sebagainya, atau kontribusi pemerintahan, Kementerian PUPR, agama dan sebagainya mungkin? Ya, dengan durasi waktu yang pendek, lalu dengan bangunan yang seluas ini, kami membutuhkan outsource yang banyak, ya, sumber daya manusia yang banyak, tenaga ahli yang banyak. Ini multidisiplin tadi seperti Pak Ming sampaikan. Untuk arsitek sendiri kurang lebih 15 orang arsitek, engineer arsitek, betul. Lalu untuk MEP ada 5 orang yang terlibat. Lalu landscape designer juga ada 5 orang. Teknik sipilnya? Teknik sipil karena tidak ada yang dibongkar dan tidak. Oh, secara struktur kan tidak ada yang berubah ya? Yang berubah. Teknik sipil hanya 2-3 orang Pak. Untuk konstruksi Untuk konstruksi basement. Betul, betul. Lalu tadi interior ada 3 orang yang terlibat. Lalu tadi ada Kementerian PUPR, ya, engineer dari PUPR. Lalu dari Kementerian Agama, ya, ini berhubungan dengan kaligrafi, ya, memberi masukan gitu. Jadi stakeholdernya banyak betul ya? Banyak sekali. Memberikan kontribusi betul terhadap renovasi ini. Iya, belum tukang-tukang yang terlibat Pak. Oh pasti, tukang-tukang. Pak Satrio nggak tahu waktu itu saya kerja juga mingguan di sini. Itu ada ribuan jumlahnya. Ribuan. Saya kan pegang molen Pak. Oh, iya. Pengen punya sedekah. Wah, bukan main. Ya. Sobat Iwa, apa yang disampaikan Pak Satrio tadi, merenovasi Masjid Istiqlal yang terbesar di Asia Tenggara ini adalah didukung oleh para stakeholder, paling tidak oleh para SDM, anak-anak bangsa yang hebat-hebat. Arsitek-arsitek muda seusia Pak Satrio ini telah memberikan kontribusi yang banyak terhadap gagasan mengkinclongkan Istiqlal ini. Terima kasih Pak Satrio, terima kasih Sobat Iwa, perjalanan saya dengan Pak Satrio di program Warna Indonesia melalui Iwa TV di YouTube channel ini. Terima kasih atas segala perhatian dan tentunya atensinya. Satu hal, saksikan perjalanan saya dengan Pak Satrio, bagaimana mendalami dan menyelami Masjid Istiqlal, bagian interiornya, tempat wudhunya, kemudian toiletnya, kemudian mihrabnya dan lain sebagainya, domnya yang begitu megah di perjalanan Warna Indonesia yang kedua. Tetap panteng di channel Iwa TV di YouTube channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.